Halo semua, selamat datang di Durjana Podcast, podcast audio visual, and let's go to story. Halo kawan-kawan, apa kabar? Balik lagi di Durjana Podcast bersama gua Mr. B, pengisi suara di podcast ini. Maaf banget kalau suara gua sedikit merusak telinga kalian dan membuat telinga kalian gatal. Jadi buat kawan-kawan juga jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini berkembang juga, channel ini dapat dukungan juga dan bisa gede, mudah-mudahan, amin. Buat teman-teman juga yang udah subscribe, terima kasih, biarpun masih ada satu. Jadi gua nggak bosan-bosan buat ngingetin, tolong share sebanyak-banyak ya podcast ini buat semakin baik ke depannya. Oke, jadi langsung saja ke story-nya. Jadi gua Mr. B ini adalah seorang anak yang bisa dibilang kehidupannya berkecukupan. Bisa dibilang hampir tidak, ya menengah, nggak dibilang ke atas enggak, ke bawah enggak lah gitu. Jadi di tengah-tengah dan stabil-stabil aja kehidupannya. Tapi setelah kepergian almarhum bokap gua 2 tahun yang lalu, ekonomi kita sekeluarga sedikit turun. Jujur aja, karena apa? Ya karena gua bisa dibilang telah berhenti bekerja. Aku bekerja itu di suatu perusahaan sebuah perusahaan besar, dan gue cuma terlibat dengan kontrak beberapa tahun. Itu sekitar tahun 2011, 12, 13, 2014 gue lulus, dan 15, 16, 17, ya sekitar 3 tahun lah gue bekerja di sana. 2 tahun atau 3 tahun lah gue bekerja di sana dengan gaji, ya di era itu upah minimum, ya UMR lah bisa dibilang. Dan setelah itu setelah gue berhenti dari sana, gue mencoba melamar ke sana ke sini dan kemana-mana tidak ada yang menerima. Mungkin karena jurusan gue juga sedikit banget buat loker, mungkin karena dihususkan ya. Jadi ya agak ribet, mau gimana. Dan sampai sekarang pun gue belum mendapatkan pekerjaan. Dan muncullah ide gue di sekitar tahun 2019-an untuk membuat sebuah channel bersama teman gue. Dan channel ini tadinya sesuai dengan konsep gue dan gue mau, tapi akhirnya melenceng, dan akhirnya gue memutuskan tidak melanjutkannya lagi bersama teman gue dan gue jalan sendiri. Dan beberapa kali juga gue membuat platform channel juga di YouTube, dan
gue dengan teman gue bertiga, dan gue sama teman gue ini ngeklop banget cara bermain dan berpikirnya di channel ini. Tapi ada lagi dan lagi, karena tidak kecocokan dengan satu orang, jadi terbengkalai juga. Dan gue akhirnya, karena teman gue ini, yang teman dekat gue ini sahabat gue, ya sahabat lah, ya benar itu sahabat gue, dia memutuskan untuk bekerja dulu, dan akhirnya gue jalan sendiri hingga membuat podcast ini. Dan gue pikir-pikir aneh juga ya, kenapa sih gue nggak bisa kayak orang-orang gitu untuk bekerja. Apa ya, mungkin karena dari diri gue ya, di pekerjaan gue pengennya sih memanusiakan manusia, dan gue punya kantor sendiri untuk membantu orang juga. Gue pengen membuat lapangan pekerjaan juga buat orang, karena tujuan gue itu ya. Tapi ya balik lagi, gue siapa, gue bukan anak orang kaya yang gue hanya hidup yang pas-pasan aja, ya bisa dibilang stabil-stabil aja. Ya akhirnya gue berjalan sendiri hingga saat ini, karena gue ngerti juga sahabat gue tersebut membutuhkan pemasukan. Ya gue juga nggak munafik sih, gue juga butuh pemasukan, cuman ya karena gue kesana kesini tidak ada yang menerima, ya akhirnya ya sudahlah, gue akhirnya menjalani proses dan menikmati proses ini. Gue juga tahu mungkin Sang Pencipta lagi menguji kesabaran keluarga gue juga, menguji batas sabar gue sama keluarga gue sampai mana. Dan gue juga nggak tahu sampai mana. Mudah-mudahan ada hikmah dan berkahnya lah dari dibalik semua peristiwa ini. Dan anak mana sih yang nggak pengen ngebahagiain orang tuanya? Apalagi gue pengen banget bahagiain nyokap gue, karena jujurnya aja nyokap gue tinggal dia orang tua gue satu-satunya yang gue jaga banget, karena bokap nggak ada, dan adik gue juga harus gue jaga karena gue lah anak laki yang paling tua di keluarga, dan anak laki satu-satunya juga tentunya gue di keluarga. Jadi mau nggak mau gue harus menjaga, bukan harus, itu udah jadi kewajiban gue untuk menjaga mereka berdua. Gue nggak bisa meninggalkan mereka untuk pergi jauh dan kemana-mana. Dan jujur aja, gue kalau ketika gue ada pekerjaan di luar kota yang memakan waktu sekitar 1-3 minggu, ya gue it's okay. Cuman kalau terlalu memakan waktu berbulan-bulan, ya gue kepikiran banget. Jadi ya udahlah, akhirnya gue memutuskan untuk membuat cerita ini. Gue bikin channel ini itu untuk, ya mudah-mudahan ada hikmahnya. Ya seperti itulah kehidupan. Kadang Sang Pencipta memberikan ujiannya melebihi ambang batas kesabaran manusia itu sendiri. Jadi ya yang sekarang gue jalanin ya seperti ini aja lah, menikmati prosesnya, membuatkan hasil, dan yang penting gue enggak diam saja. Jadi gue sebagai laki-laki yang melakukan apapun yang bisa gue lakukan, tapi dengan cara yang halal, dan gue nggak mau terjerumus hal-hal yang menurut gue sangat negatif lah gitu. Kalau dari semua
pintu rezeki pasti ada jalannya, cuman belum kebuka aja kali ya. Jalan rezeki gue tuh belum kebuka gitu. Mungkin teman-teman gue udah pada kebuka ya, jalan rezeki gue belum kebuka. Entah pun teman-teman gue ya udah pada enak lah ya, sahabat gue bisa udah hebat juga, tapi dia terus support gue. Terima kasih juga buat sahabat gue di saat gue lagi penat di internal keluarga, jadi gue pasti cerita apa-apa sama dia. Terus buat kalian yang merasa seperti gue atau keadaannya sama kayak gue, semangat aja. Gue juga menyemangati diri gue sendiri. Nggak ada lagi, ya jujur aja, karena gue di rumah juga punya pertemanan ya. Pertemanan gue hanya sebatas pertemanan, beda sama sahabat gue yang satu itu. Jadi buat kalian anak laki-laki yang merasakan hal yang sama seperti gue, tetap semangat. Jangan pernah bosan untuk mencoba, karena kita nggak tahu rezeki itu datang dari mana. Jadi itu aja pesan gue, tetap semangat. Gue Mr. B, sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.